kembali lagi dengan saya Dola Malau, Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Saya akan menjelaskan mengenai tata kelola dalam audit internal. Yang pertama, ada definisi tata kelola. Tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur governance. Unsur-unsur kunci dalam struktur tata kelola. Yang pertama ada governance, kemudian di bagian yang kedua dari manajemen, yang bagian ketiga yaitu system of internal controls. Governance dan komponen. Governance sebagai umbrella board of directors. Dan kita dapat melihat dari gambaran umum tentang tata kelola ada dibagi menjadi dua, yaitu strategic direction and governance oversight. Komponen-komponen inti dari suatu governance oversight. Yang pertama, stakeholder atau yang dipayungi dengan governance umbrella board of directors. Ada risk management yang dilakukan oleh senior management dan risk owners. Yang kedua, assurance, internal activities and external activities. Yang pertama, pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholders adalah suatu kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam rangka untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup suatu organisasi. Yang pertama, para karyawan, para pelanggan atau customer, para pemasok barang dan jasa atau vendor, para pemegang saham, regulator, lembaga keuangan atau kreditur. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen senior atau direksi atau senior manajemen. Suatu manajemen tim yang mempunyai tanggung jawab harian mengelola organisasi atau perusahaan atau korporasi. Untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya, manajemen senior harus memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya, mengidentifikasi proses dan kegiatan dalam organisasi, mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis lain untuk membolehkan delegasi wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah, memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari para pemilik risiko untuk mendukung syarat-syarat pelaporan kepada Dekom. Manajemen senior dapat melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya dengan cara mengangkat suatu komite risiko atau risk committee, menegaskan syarat-syarat pelaporan, melakukan penilaian kembali terhadap governance expectation secara berkala. Yang ketiga, pemilik risiko atau risk owners. Tanggung jawab para pemilik risiko. Orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap risiko atau risk response jika risiko itu terjadi. Yang keempat, kegiatan asuransi. Pernyataan IIA standar 2110 dilakukan secara internal oleh auditor internal dan komite audit dan eksternal, misalnya KAP, auditor eksternal. 3 pilar tata kelola korporasi. Yang pertama, transparansi, accountability, dan security. 8 unsur tata kelola yang baik. Yang pertama, rule of law, transparansi, responsibility, konsensus, equity dan inclusive, efektif dan efisiensi, accountability dan participation. 7 pilar tata kelola yang baik. Yang pertama, right people, right rules, oversight of strategy, emerging governance, oversight of risk, key performance drivers, accountability and engagement, continuous improvement. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.